Kali ini, kelompok kami akan membahas tentang resensi film Imperfect. Film ini bergenre drama dan komedi dengan pemeran yaitu Jessica Mila, Reza Rahardian, Yasmin Safira Neiper, Clara Bernadette, Karina Nadila, Dion Wiyoko, Sarifa Danish, Kiki Saputri, Karina Suwandi, Boy William, Devina Aurel, Diah Permatasari, dan juga Ardith Erwanda. Film ini disutradarai oleh Ernest Prakasa dan diproduksi oleh Star Vision Plus. Tanggal rilis film ini yaitu tanggal 19 Desember 2019. Imperfect menceritakan tentang sosok bernama Rara yang diperankan oleh Jessica Mila yang berkulit sawo matang dan memiliki badan yang gemuk, mengikuti gen sang ayah. Sedangkan sang adik yang bernama Lulu yang diperankan oleh Yasmin Neiper mengikuti gen sang ibu. Diketahui, ibu mereka, Debbie, merupakan mantan pragawati di tahun 1990-an yang selalu dipuja-puja. Sejak kecil, Rara selalu dilihat berbeda dari adiknya, Lulu. Fisik Rara berisi, berkulit gelap, dan berambut ikal. Sedangkan Lulu bertubuh langsing, berkulit putih, dan berambut panjang. Teman-teman Mama Rara dan Lulu mengatakan kalau Rara mirip ayahnya, sedangkan Lulu mirip ibunya yang seperti bule. Kendati kerap mendapat perlakuan tak enak, Rara berupaya untuk tetap berpikir positif. Dia merasa hidupnya baik-baik saja karena memiliki kekasih, Dika, yang diperankan oleh Reza Rahardian, dan sahabatnya, Faye, yang diperankan oleh Sarifa Danish. Dan meskipun ia memperoleh perlakuan tak mengasyikkan dari rekan-rekan kantornya, ia tetap mencintai pekerjaannya. Suatu ketika, Rara mendapat tantangan dari bosnya, Kelvin, yang diperankan oleh Dion Wiyoko. Rara diminta untuk mengisi posisi manajer yang ditinggalkan oleh Sheila, yang diperankan oleh Cathy Sharon. Namun, Kelvin ingin Rara mengubah penampilannya. Pasalnya, sebagai perusahaan di bisnis kecantikan, penampilan menjadi sesuatu yang penting. Alhasil, untuk meningkatkan karir, Rara bertekad untuk berubah. Namun, semenjak Rara mendapatkan tawaran posisi tinggi dari bosnya, Rara mulai insecure dengan dirinya sendiri. Ia pun mulai menempuh berbagai cara agar memperoleh bentuk tubuh yang ideal. Hingga akhirnya, ia pun mendapatkan bentuk tubuh ideal itu dan mulai mengejar apa yang selama ini tidak ia dapatkan. Rara tak menyadari perubahan yang terjadi padanya, tak hanya bentuk fisik, namun perangainya pun berubah. Dika, Faye, Lulu, dan mamahnya terkena dampak perubahan Rara. Karir Rara di kantor memang naik, tapi dia tidak menyadari kalau perubahan dia bisa membuatnya kehilangan semua yang sudah ia miliki. Film karya Ernest Prakasa diproduksi Star Vision dan tayang perdana di bioskop pada tanggal 19 Desember 2019 ini diangkat dari buku karya sang istri yaitu Meira dengan judul Imperfect: A Journey to Self-Acceptance atau tentang isu body shaming dan kampanye untuk cinta terhadap diri sendiri. Imperfect merupakan non-fiksi yang ditulis Meira tentang pemberdayaan dan kesadaran untuk mencintai diri sendiri apa adanya. Meira menulis buku ini berdasarkan pengalaman tidak menyenangkan yang kerap ia terima di media sosial dan lingkungan sekitarnya. Salah satunya komentar negatif tentang kondisi fisik atau body shaming yang bisa menerpa siapa saja. Dibalut komedi khas Ernest, film ini sukses mencuri perhatian masyarakat. Dalam durasi lebih dari 100 menit, Ernest sebagai sutradara dan penulis naskah membuat alur cerita Imperfect sangat dinamis. Penonton dibuat tertawa dan terharu secara bergantian. Formula ini memberi efek hati dan mata sama-sama menghangat. Ernest dan Meira membuat penonton tersadar kalau kita adalah korban sekaligus pelaku body shaming. Manusia memiliki ragam bentuk fisik. Ada yang berisi, kurus, kulit hitam, kuning langsat, penampilan feminim, dan maskulin.
Meskipun di lapangan yang berpenampilan malah bertentangan dengan konstruk gender yang terbangun di masyarakat. Namun, mempermalukan tubuh bukanlah hal yang baik. Bagaimanapun, ragam bentuk tubuh manusia, kita harus menghargainya. Dan sebagai pemilik otoritas tubuh itu, cintailah ia. Selain isu body shaming, Imperfect juga menyuguhkan isu beauty privilege. Ini merupakan kelebihan maupun akses lebih yang didapatkan oleh orang-orang dengan penampilan fisik yang menarik. Padahal, pada dasarnya fisik yang menarik bukanlah satu-satunya tolak ukur nilai manusia. Term beauty insight seharusnya menjadi tolak ukur yang harus diimbangi dengan penampilan fisik, seperti kebaikan hati, kepintaran, kesopanan, kebijaksanaan, dan semacamnya. Olahraga kan buat badan sehat, bukan buat badan kurus, kata Rara. Rekan-rekan semua, dari film ini kita belajar bahwa hidup itu tidak ada yang sempurna, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan segala kesempurnaannya. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran Surat At-Tin ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Serta Allah pun berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaum min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa' min nisa'i asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqabi bi'sa ismu fusuqu ba'da imani wa man lam yatub fa'ulaika humuz zalimun. Hai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita lain. Karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan, ialah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat ini jelas memberitahukan kepada kita semua bahwa semua manusia itu telah Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak boleh menilai manusia dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh manusia. Walaupun apa yang kita maksudkan itu hanya bercanda. Tetapi, apabila membuat seseorang tersebut tidak nyaman atau bahkan merasa dihina, maka hal ini dilarang oleh agama. Hingga Islam juga mengajarkan umatnya untuk bisa menjaga diri sebagaimana yang tertuang dalam Maqasidus Syariah, yaitu menjaga diri.